Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Ibu kota Nusantara menerima hibah dari Amerika Serikat senilai total 10,9 juta dolar Amerika Serikat atau 157 miliar rupiah untuk mengembangkan sistem Smart City. Dalam proyek tersebut, Amerika Serikat memboyong 8 perusahaan teknologi terkemuka seperti Amazon dan Motorola. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Pembiayaan dari Amerika Serikat ini diarahkan untuk proyek pilot pembangunan pusat komando terintegrasi atau Integrated Command Center yang akan mengelola sistem kota pintar di Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, USTDA, memboyong teknologi dari 8 perusahaan Amerika. So the technologies from the U.S. companies vary greatly. Some of them include a lot of the software elements that will be supporting the artificial intelligence, the real-time collection and management of data as it comes in. It will also include cloud computing, cloud services that are needed for that real-time data, as well as some of the hardware infrastructure that is needed for the integrated command and control center as well. Hibah itu disepakati pemerintah Indonesia dan Amerika 39 miliar pada bulan Mei dan 119 miliar pada September. Proyek ini didanai bersama antara pemerintah dan swasta AS. Dalam kesepakatan hibah bulan September, pemerintah Amerika Serikat menyumbang 46 miliar rupiah. Sementara angka yang lebih besar, 72 miliar rupiah, datang dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan ini adalah nama-nama terkemuka di negeri pemansam yang membawa keunggulan dari industri masing-masing. Kedepannya, Amerika sangat berminat untuk investasi di IKN dalam sektor digital, energi, dan transportasi. We don't have anything in the pipeline yet. I think that there will be opportunities potentially in the energy space, in the transportation space. Those are key sectors where USTDA has a long history of supporting transportation links that Nusantara will need. Selain dari Amerika Serikat, IKN juga mendapat investasi dari Tiongkok dalam bidang properti, Rusia dalam bidang properti, dan Australia dalam bidang pendidikan. Menurut otorita IKN, investasi sekarang difokuskan dalam 12 sektor. Dari hunian, kemudian telekomunikasi, transportasi, energi, kemudian pengolahan limbah, pengolahan air, ya, water maupun waste management, infrastruktur seperti tadi hotel, shopping center, tapi juga ada medical infrastructure, education infrastructure, teknologi, dan lain sebagainya. Total ada 12. Otorita IKN menyebut sudah mengantongi 282 investor, baik domestik maupun asing. Untuk investor asing, paling banyak dari Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Sementara total investasi yang masuk ditaksir mencapai 59 triliun rupiah. Namun tingginya investasi yang masuk menurut pengamat hanya dirasakan oleh kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan tidak dinikmati kota-kota di sekitarnya. Buat apa membangun IKN, KIPP, tapi semuanya terfokus di situ, gitu ya. Sementara tadi Samarinda, Balikpapan, Bontang, PPU Kuker jadi penonton. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Ribuan pendukung Kamala Harris menghadiri argumen penutup dari Capres Partai Demokrat tersebut yang digelar di Washington DC pada Selasa 29 Oktober 2024 waktu Amerika Serikat. Sementara ribuan pendukung Donald Trump telah menghadiri acara serupa di New York pada Minggu 27 Oktober 2024 waktu Amerika Serikat. Apa pesan kampanye Harris dan Trump? Berikut laporan Valdia Baraputri dan Rio Tuasikal dari VOA. Pada pidato closing argumen atau argumen penutup di Ellipse, Washington DC, Kamala Harris mengontraskan kepemimpinan dan agenda-agendanya dengan Donald Trump. Ia membuka pidatonya dengan mengatakan bahwa di tempat yang sama pada 6 Januari 2021, Donald Trump memberikan pidato pada pendukungnya sebelum mereka menyerbu gedung Capitol atau gedung Kongres AS saat Kongres AS akan menyertifikasi hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. We know who Donald Trump is. He is the person who stood at this very spot nearly 4 years ago
and sent an armed mob to the United States Capitol to overturn the will of the people in a free and fair election. An election that he knew he lost. Menurut polisi Metropolitan DC, acara ini dihadiri oleh lebih dari 52.000 orang, jauh lebih banyak dari yang direncanakan, yakni 20.000 orang. I'm very concerned about preserving our democracy. I'm concerned about women's reproductive rights. I'm concerned about which direction our country is going. Donald Trump will definitely take us backwards. Sementara itu, Trump telah menyelenggarakan kampanye closing argumen serupa di kota New York. American patriots, you're with me. We're all together. We've always been together. And I'd like to begin by asking a very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago? Kampanye yang diselenggarakan di Madison Square Garden diklaim oleh tim kampanye Trump dihadiri oleh lebih dari 19.000 orang. I came out here because I think Trump is the only presidential candidate that has the American people's best interest at heart. And I support him 100%. This will be my third time voting for him, and they always say it, the third time's the charm. So let's get this. Trump menyebutnya sebagai hari penuh cinta meski ada banyak kontroversi dari acara tersebut akibat pernyataan rasis dan merendahkan dari pembicara-pembicara. Meski pidato ini disebut sebagai pidato closing argumen atau argumen penutup, namun ini bukanlah pidato terakhir dari kampanye Kamala Harris. Baik Harris maupun Trump akan terus melanjutkan kampanye mereka, terutama di negara-negara bagian yang kompetitif pada pekan terakhir sebelum pemilu serentak AS pada 5 November mendatang. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan Rio Tuasikal beserta tim VOA. Presisi utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.